Bayangkan seluruh identitas Anda, tujuan hidup Anda, dan akses kepada Tuhan terikat fisik pada satu bangunan. Lalu, bangunan itu direbut dan dihancurkan. Itulah realitas yang dihadapi Yehezkiel pada tahun 597 sebelum Masehi. Di usianya yang ke-30, saat ia seharusnya dilantik secara resmi untuk melayani sebagai imam di Bait Allah, ia justru mendapati dirinya menjadi tawanan pengungsi di Tel Abib, Babel. Bagi orang Israel kuno, pembuangan ini adalah krisis eksistensial. Tradisi mereka mengajarkan bahwa Allah hanya berdiam di Sion, Yerusalem. Berada di Babel berarti terdampar di tanah yang dianggap najis, dikelilingi simbol penyembahan berhala, dan terputus dari hadirat Tuhan. Keterasingan geografis ini memicu kematian spiritual umat. Tanpa bangunan bait suci sebagai jangkar, mereka merasa identitas mereka sebagai umat pilihan telah musnah. Di tengah keputusasaan ini, Yehezkiel menyaksikan fenomena yang menembus batas nalar. Sebuah badai dahsyat bergulung-gulung, membawa awan tebal dan kilatan cahaya, muncul dari arah utara. Di pusat badai itu muncul 4 makhluk hidup luar biasa dengan 4 wajah yang berbeda. Di samping setiap makhluk tersebut terdapat struktur roda raksasa yang permukaannya dipenuhi dengan mata. Penglihatan ini dikenal sebagai Merkava, atau kereta perang ilahi. Roda-roda bersilangan ini melambangkan kemahatauan Allah dan mobilitas absolut. Struktur ini memungkinkan pergerakan instan, melaju ke segala arah tanpa perlu berputar, mengikuti kemanapun roh Allah bergerak. Penampakan ini meruntuhkan batasan dogma lama. Tuhan tidak terkurung dalam bangunan batu. Ia mengendalikan jalannya sejarah dan bebas menjumpai umatnya di tempat yang paling asing sekalipun. Untuk menjelaskan mengapa Tuhan kini hadir di Babel, Roh Allah membawa Yehezkiel kembali ke Yerusalem dalam sebuah penglihatan untuk menyelidiki titik awal kehancuran mereka. Di dalam area suci, Yehezkiel mengaksikan para pemimpin agama menyembah berhala binatang di dinding ruang kudus dan membelakangi bait Allah untuk menyembah dewa matahari. Karena hadirat Allah tidak mendiami ruang yang dicemari penyembahan berhala, Shekinah Glory, kemuliaan Tuhan, mulai bergerak keluar, mencabut perlindungannya dari bangunan tersebut. Kemuliaan itu melangkah bertahap, dari ruang Maha Kudus ke ambang pintu, bergeser menuju gerbang timur, hingga meninggalkan batas kota Yerusalem. Dosa pemberontakan Israel lah yang mengusir hadirat perlindungan tersebut. Tanpa kehadiran Allah, bait suci kini hanya berupa bangunan kosong, yang tidak lagi memiliki pertahanan melawan tentara Babel. Yehezkiel kini memikul tanggung jawab sebagai penjaga. Tugasnya adalah meniup sangkakala peringatan. Jika ia tidak memperingatkan bangsa itu tentang murka Allah yang datang, maka darah mereka akan dituntut dari tangannya. Karena Israel menolak mendengarkan kata-kata, Allah memerintahkan Yehezkiel melakukan tindakan profetis yang ekstrim. Ia memakan roti yang dimasak dengan api dari kotoran hewan untuk menggambarkan kelaparan hebat dan kenajisan yang akan menimpa Yerusalem selama pengepungan. Penderitaan ini mencapai puncaknya saat Tuhan mengambil nyawa istri Yehezkiel, kesayangan matanya, secara tiba-tiba. Yang lebih berat, nabi ini dilarang melakukan ritual berkabung atau meratap secara publik. Tragedi pribadi ini mencerminkan jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Ketika bait Allah yang menjadi kebanggaan bangsa dihancurkan, umat akan begitu terpukul oleh beban dosa mereka, hingga mereka kehilangan kemampuan untuk menangis. Rasa sakit Nabi menjadi cermin dari hati Allah. Beban dosa nasional tersebut begitu berat, hingga membuat bangsa itu lumpuh di hadapan kehancuran kesayangan mata mereka sendiri. Setelah berita kehancuran Yerusalem sampai ke pembuangan, pesan Yehezkiel beralih dari vonis kematian menuju janji pemulihan. Tuhan menjanjikan sebuah transformasi batiniah. Ia akan mengangkat hati batu yang keras dan memberikan hati daging yang taat. Sebuah perubahan mendasar dalam karakter manusia melalui rohnya. Kondisi bangsa yang hancur ini digambarkan melalui penglihatan lembah tulang kering. Tulang-tulang yang memutih ini mewakili seluruh kaum Israel yang merasa bahwa harapan mereka sudah mati dan mereka telah lenyap. Saat Yehezkiel bernubuat, tulang-tulang itu menyatu diikuti munculnya daging dan kulit. Namun mereka tetap diam, sekumpulan tubuh utuh yang belum memiliki kehidupan. Yehezkiel kemudian memanggil ruah, napas atau roh Allah dari 4 penjuru angin. Begitu napas itu masuk, mayat-mayat itu hidup kembali dan berdiri tegak sebagai tentara yang sangat besar.
Sebagaimana tulang kering tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri, pemulihan ini membuktikan bahwa masa depan umat sepenuhnya bergantung pada kuasa kreatif Tuhan, bukan pada institusi manusia. Kitab ini diakhiri dengan visi bait Allah eskatologis yang megah. Yehezkiel menyaksikan kemuliaan Tuhan kembali masuk melalui gerbang timur untuk menetap di sana selamanya. Dari bawah ambang pintu bait Allah ini, mengalir air murni yang volumenya terus bertambah dalam seiring alirannya menuju ke arah timur. Ketika sungai ini mencapai laut mati yang beracun, air yang asin tersebut berubah menjadi tawar dan dipenuhi kehidupan. Di tepiannya, tumbuh pohon-pohon yang buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi penyembuh bagi bangsa-bangsa. Pemulihan fisik perairan ini adalah gambaran dari janji spiritual yang lebih besar, aliran hidup dari hadirat Tuhan yang kelak mengalir melalui Kristus untuk menyembuhkan dunia yang mati karena dosa. Kota itu akhirnya diberi nama baru, Yahweh Shammah, yang berarti Tuhan hadir di situ. Melalui Yehezkiel, kita belajar bahwa runtuhnya struktur fisik dalam hidup kita seringkali merupakan cara Tuhan membuka ruang agar Ia dapat membangun taktanya secara permanen di dalam batin kita.